saya Safira Nurrahma dari IPA 2, dari kelas IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bahasa. Bahasa itu dibagi dua, yaitu bahasa verbal dan non-verbal. Membedakan bahasa hewan dengan bahasa manusia, bahasa yang dimiliki manusia ini sangat berbeda dengan bahasa hewan. Kenapa begitu? Nah, karena bahasa manusia lebih kompleks, kosakatanya banyak, bisa digunakan untuk apa saja, setiap waktu atau setiap detik itu bisa berubah-ubah. Namun, yang dimiliki oleh hewan tidak sama dengan bahasa manusia. Ya kan? Ya pasti berbeda bahasa manusia dengan bahasa hewan. Bahasa hewan itu sifatnya terbatas, sedangkan bahasa manusia itu masih bisa berubah-ubah. Misal, hewan bebek atau hewan yang lain suaranya ya tetap gitu-gitu aja. Gak bakal berubah, gak seperti bahasa manusia yang masih bisa berubah-ubah setiap waktu. Contoh, misal bebek ketemu dengan seekor sapi, kemudian seekor bebek ini memanggil atau menyapa seekor sapi ini, ya dengan suara begitu aja tetap kwek gitu. Gak pas langsung berubah menjadi mo. Terus, misal ada teman kita, dia asli orang Jawa, tapi domisili di daerah Madura. Nah, pastinya di sana mayoritas berbahasa Madura. Terus, gak lama kemudian bahasanya dia berubah atau cara ngomongnya itu sudah berubah, agak ke Madura-Maduraan gitu. Namun demikian, bahasa manusia maupun bahasa hewan keduanya terbagi menjadi dua, yaitu bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Apa sih bahasa verbal itu? Nah, bahasa verbal itu adalah bahasa yang dilisankan atau dibunyikan atau bisa diwujudkan lain dalam bentuk tulis. Contohnya seperti saya lagi ngomong gini, tapi juga bisa saya tulis lewat WA. Terus apa sih bahasa nonverbal itu? Bahasa nonverbal itu ya selain bahasa verbal atau selain bahasa tulis dan bahasa lisan. Kita bisa tahu dengan teman kita atau orang yang ada di sekitarnya kita yang lagi ada problem. Itu bisa kita lihat dari raut wajahnya saja atau gerak-geriknya dia, bisa kan? Bisa. Kenapa? Meskipun dia nggak cerita atau nggak curhat ke kita tentang problemnya dia. Nah, yaitu kita lihat dari mimik wajahnya, dia gimana sesuai dengan perasaannya. Terus banyak lagi contoh-contoh. Nih, misal ada teman kita yang ngobrol sendiri waktu pelajaran dimulai. Nah, kita langsung naruh jari telunjuknya kita di mulut kita. Terus ini, gitu. Itu tandanya suruh diem, gak boleh ngomong sendiri. Itu contoh nonverbal, bahasa nonverbal. Gimana kalau kedua-duanya ini digunakan secara terpisah? Terus mana yang lebih dalam? Yang lebih dalam itu ya bahasa nonverbal. Misal ada orang yang habis melakukan kesalahan, itu kenapa harus diselidiki lebih lama? Karena ketika menyelidiki itu memakai bahasa nonverbal, secara tidak langsung kita memancing omongannya dia biar jujur apa yang barusan terjadi. Misalkan lagi ada orang yang lari-lari kayak dikejar-kejar warga gitu, terus ngampiri kita dan sembunyi di tempat yang aman. Terus dia bilang kalau ada yang nyari, bilang gak ada gitu. Nah, yang seperti ini nih bikin kita curiga. Jadi penting sekali ketika kita memahami bahasa atau memaknai bahasa itu, harus melihat antara bahasa verbal atau non-verbal. Bahasa verbal dan non-verbal itu harus mendukung. Kalau tidak mendukung, mana yang lebih dipercaya itu bahasa non-verbal. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.